Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita lanjutkan materinya tentang laporan arus kas, ya. Jadi, laporan arus kas merupakan sebuah laporan yang menggambarkan arus kas, ya. Jadi, arus kas masuk dan arus kas keluar, ya. Jadi, di sana akan ada rincian apa saja yang ada, ya, transaksinya di dalam kas tersebut, ya. Beda dengan laporan laba rugi. Jadi di laporan laba rugi cuma memberikan sebuah indikator apakah perusahaan itu untung atau rugi, ya, dan berapa untungnya dan berapa ruginya. Namun tidak menggambarkan berapa kas yang masuk, ya, berapa kenaikannya, berapa penurunan kasnya. Untuk itu maka perusahaan harus membuat laporan arus kas, ya. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat laporan neraca, ya, dari PT ABC bulan Januari 2018. Kita lanjut kepada laporan arus kas. Jadi kita buat sheet baru, ya. Nah, klik plus di sini, kemudian kita ganti menjadi arus kas, ya. Arus kas atau cash flow, ya. Dan di sini pertama kita buat dulu, ya, nama perusahaannya PT ABC, ya. Kemudian di bawahnya laporan arus kas, ya. Kemudian di bawahnya lagi isi bulannya, ya. Nanti bulan apa, ya? Bulan Januari 2018, gitu, ya. Nah, kemudian pakai Arial, ya. Arial, fontnya, ukurannya 12, ya. Dan di sini bold, ya. Jadi tahap pertama, ya. Nomor pertamanya kita akan menganalisa arus kas, ya. Arus kas berdasarkan operasi, ya. Jadi pertama, nah di sini kita bold, ya. Kemudian yang pertama ada penjualan, ya. Penjualan gula, ya. Jadi untuk penjualan gula, nah di sini Bapak berikan kode 1, ya. Nanti untuk datanya itu, ya, kan biasanya setelah jurnal umum di sini ada buku besar, ya. Nanti buku besarnya di sini kalian pindahkan di samping laporan arus kasnya, ya, supaya kita memudahkan menganalisa. Jadi kalian hanya fokus pada tabel di buku besar yang ada kasnya, ya. Jadi kas perusahaan itu ada 3, ya. Ada kas kecil, tabungan, dan giro, ya. Dan di sini Bapak globalkan kas, gitu, ya, supaya mudah dimengerti. Yang pertama ada penjualan gula. Nanti kalian cari, ya. Cari di keterangan ini yang ada kata penjualannya, ya. Jadi penjualannya itu pertama ada pada tanggal 10, ya. 10 Januari, ya. Kemudian kita ke bawah lagi tanggal 14, ya. 14. Kemudian kita cek lagi ke bawah tanggal 25, ya. Kemudian ke bawah lagi tanggal 28, ya. Nah, sekarang kita input, ya. Berarti ada 4 transaksi penjualan, ya. 4 transaksi penjualan yang kita inputkan datanya ke dalam laporan arus kas, ya. Nah, kita buat sama dengan, kemudian pindah ke buku besar. Yang pertama tanggal 10 Januari 2018. Nah, di sana ada penjualan gula, ya, sebanyak 70 pack, ya. Nanti kalian klik, ya, 14 jutanya, kemudian ditambah, ya.
Kemudian ditambah dengan penjualan gula sebanyak 90 pak pada tanggal 14 Januari 2018 ya, sebesar 18 juta. Kemudian ditambah lagi tanggal 25 Januari 2018 itu terjadi penjualan 150 pak ya di PT Lauca dengan nilai penjualannya sebesar 30 juta. Kemudian ditambah lagi tanggal 28 Januari 2018 itu ada penjualan gula sebanyak 60 pak ya. Jadi totalnya penjualannya 12 juta ya. Nah, jika kita totalkan keseluruhannya jadinya tinggal di enter ya, 14 juta ya. Kemudian yang kedua kita analisa untuk potongan pembelian ya. Potongan pembelian. Jadi untuk potongan pembelian kita lihat dari atas ya. Untuk potongan pembelian. Nah, di sini ya ada tanggal 13 ya. 13 kita bisa ganti warna. 13, kemudian kita cek lagi setelah tanggal 13 kita lihat lagi ke bawah, yaitu ada pada tanggal 26 Januari 2018 ya. Nah, di sini ya. Nah, ada 2 transaksi. Apakah ada lagi? Tidak ada ya. Cuma 2 transaksi ya. Sehingga dari data ini kemudian kita inputkan datanya ke dalam laporan arus kasnya ya untuk potong pembelian. Di sini Bapak berikan kode 2 dan di sini kita buat sama dengan, lalu pindah ke buku besar. Nah, kita lihat pada tanggal ya 13 Januari 2018 itu terjadi potongan pembelian di CV Lakide itu sebesar 756.000. Kemudian ditambah dengan tanggal transaksi ya, tanggal 26 Januari 2018 itu terjadi lagi potongan pembelian ya dengan nilai 840.000 ya, sehingga ada 2 transaksi. Tinggal di enter ya. Nanti hasilnya, hasil penambahannya itu adalah sebesar 1.596.000. Kemudian kita analisa ya, yang ketiga ada pelunasan piutang ya. Pelunasan piutang Bapak berikan kode 3 ya. Jadi untuk pelunasan piutang di sini kita bisa lihat itu terjadi ya pada tanggal, nah kita bisa cek ya pelunasan piutang. Nah, kita lihat terjadi pada tanggal 20. Nah, ini ya. Kita beri warna. Jadi warnanya terserah ya. Ini untuk tujuannya supaya kita tahu mana data transaksi yang sudah diinputkan ya. Jadi untuk warna terserah kalian. Kita beri warna yang mau yang agak cerah gitu ya. Nah, ini ya. Tanggal 20 ya. Kita lihat ke bawah lagi ya. Ke bawah lagi. Apakah ada lagi? Cuma 1 transaksi ya. Cuma ada 1 transaksi. Nah, di sini kita buat sama dengan, kemudian kita klik ya nilai dari pelunasan piutang ya di UD Mix and Mix yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 itu sebesar 40 juta ya. Jika sudah, tekan enter. Selanjutnya yang ketiga ya, maaf yang keempat ya, ada pembayaran sewa ya. Nah, di sini Pak berikan kode 4 ya. Nah, kita lihat di buku besar ya. Dan yang sudah ditandai boleh di hide ya. Nanti boleh di hide supaya tidak membingungkan ya.
Nah, ini bisa di hide ya. Nah, kita cek ya. Untuk pembayaran sewa ya, sewanya terjadi pada tanggal 2 ya. Pembayaran sewanya, sewa dibayar di muka ya. Tanggal 2 Januari 2018 itu dengan nilai pembayarannya itu sebesar 35 juta ya. Jadi tinggal kita salin ke dalam laporan arus kasnya ya. Kita kasih tanda min ya, bukan sama dengan ya. Jadi tanda min di sini artinya terjadi pengurangan kas ya. Pengurangan kas ya. Maka diberikan tanda min ya. Min lalu pindah ke buku besar. Kita klik nilai sewanya yaitu sebesar 35 juta. Jika sudah, tekan enter. Selanjutnya, nanti kalian selanjutnya untuk analisa berikutnya ya. Yang kelima ada pembelian perlengkapan ya. Jadi pembelian perlengkapan. Jadi 5 ya. Jadi Bapak berikan kode 5, kemudian kita analisa ya. Kita lihat dari atas itu untuk pembelian perlengkapan ya. Ini terjadi pada transaksi pertama itu tanggal 3 ya. 3 Januari 2018 ya. Ada pembelian perlengkapan kantor dan toko itu dengan nilai transaksinya 14 juta ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah ya, untuk pembelian perlengkapan itu terjadi pada tanggal 8 Januari 2018. Jadi dengan nilai transaksinya yaitu sebesar 3 juta. Kemudian ke bawah lagi, nah kita analisa ya. Untuk transaksi berikutnya itu terjadi pada tanggal 17 ya. Tanggal 17 ya. 17 itu sebesar 1.300.000 ya. Kita lihat ke bawah lagi ya. Nah, di sini cuma ada 3 transaksi ya. 3 transaksi. Dan dari data ini kemudian kita pindahkan ke dalam laporan arus kasnya ya. Jadi kita isi min ya. Min karena kasnya berkurang ya. Kita pindah ke buku besar. Nah, diklik untuk transaksi pertama tanggal 3 Januari 2018 itu sebesar 14 juta ya. Kemudian min lagi ya. 3 juta ya untuk transaksi pembelian perlengkapan yang kedua yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2018 itu dengan nilai sebesar 3 juta. Kemudian min lagi ya. Yaitu transaksi terjadi pada tanggal 17 Januari 2018 ada pembelian perlengkapan juga dengan nilai 1.300.000 ya. Jika sudah, tekan enter. Nanti hasilnya total pembelian perlengkapan selama bulan Januari 2018 dan perlengkapan di sini ya, pembelian perlengkapan di sini sebagai pengurang kas perusahaan ya. Makanya dikasih tanda minus ya. Minus ya. Dengan total pembelian perlengkapan di sini sebesar 18.300.000. Kemudian untuk transaksi berikutnya ada pembelian ya, pembelian persediaan ya, persediaan barang dagang ya, dagang yaitu gula ya. Nah, kita analisa sekarang ya. Untuk pembelian persediaannya kita berikan kode 6 ya. Lalu kita pindah ke buku besarnya ya. Sekarang kita analisa untuk pembelian
persediaannya ya. Jadi transaksi pertama itu terjadi pada tanggal 4 Januari 2018 ya. Nanti kamu bisa tandai ya di transaksinya supaya kita mudah melakukan analisa ya. Jadi di sini nanti diberikan ya nanti warna ya. Warna sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, di sini Bapak berikan warna orange ya. Nah, di sini mungkin warna yang beda boleh juga ya. Karena di sini kan di atasnya warna kuning, boleh beda dengan warna yang lain ya. Nah, di sini banyak warna. Nanti boleh warna apa saja ya. Yang penting nanti jelas ya di dalam kita menganalisa ya. Nah, di sini pertama kita lihat ada pembelian gula ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua ada kita lihat ke bawah ya. Jadi kita lihat satu persatu ya. Nanti jangan sampai salah ya. Yang kedua terjadi pada tanggal 23 ya. 23 Januari 2018 ada pembelian gula sebanyak 350 pack ya dengan nilai pembeliannya yaitu sebesar 28 juta ya. Ya, tinggal ditandai. Kemudian kita lihat ke bawah lagi sudah tidak ada lagi ya. Dan di sini cuma ada ya pembelian gula secara cash itu ya. Hanya ada 2 transaksi ya. Karena untuk pembelian gula ini ada 2 cara, yaitu secara cash dan secara kredit ya. Kemudian dari data ini kemudian kita pindahkan ke dalam laporan arus kasnya ya. Jadi kita gunakan min ya. Karena min di sini berarti mengurangi bahwa transaksi dari pembelian persediaan barang di sini mengurangi nilai buku dari kasnya ya. Jadi transaksi pertama yaitu tanggal 4 Januari 2018 nanti kalian klik ya dengan nilai totalnya yaitu sebesar 16 juta ya. Kemudian dikurangi lagi dengan transaksi pembelian gula secara cash yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 yaitu sebanyak 350 pack dengan nilai bukunya ya, nilai transaksinya sebesar 28 juta ya. Jika sudah nanti kalian tekan enter ya. Jadi total keseluruhan untuk pembelian persediaan barang dagang yaitu berupa gula yaitu sebesar 44 juta ya. Kemudian transaksi berikutnya ada pembayaran asuransi ya. Jadi pembayaran asuransi di sini Bapak berikan kode 7 ya. Kemudian kalian silakan dianalisa ya. Analisa. Nah, ini mungkin mau di hide dulu ya supaya kita mudahkan menganalisa ya. Di hide. Nah, kita lihat sekarang ya, untuk asuransi itu terjadi pada tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari 2018 ya. Nah, di sini kita berikan tanda ya, berikan warna ya. Warna kuning misalnya ya. Tanggal 5 Januari 2018 itu terjadi pembayaran asuransi dibayar di muka ya dengan nilainya, nilai transaksinya yaitu sebesar 1.600.000 ya. Jadi di bawahnya kita lihat lagi setelah tanggal 5 Januari 2018 itu sudah tidak ada transaksi pembayaran asuransi lagi. Berarti cuma ada 1 transaksi pembayaran asuransi. Jadi dari transaksi ini kemudian kita pindahkan datanya ke dalam arus kas. Ya, arus kasnya kita awali dengan tanda min ya, berarti mengurangi
jumlah nilai kas yang ada di perusahaan untuk pembayaran asuransi. Kemudian pindah ke buku besar, kalian klik 1.600.000-nya. Jika sudah, tekan enter. Kemudian setelah pembayaran asuransi ada pembayaran beban iklan, ya. Pembayaran beban iklan. Nah, di sini Bapak berikan kode 8, ya. 8, ya. Dan di sini kita analisa lagi, ya. Untuk pembayaran beban iklan, nah ini terjadi pada tanggal 6, ya. Tanggal 6 Januari 2018, ya. Yaitu dengan nilai 650.000, ya. 650.000, ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, apakah ada lagi pembayaran beban iklan? Ternyata sudah tidak ada lagi, ya. Berarti cuma ada satu transaksi, ya. Jadi kita pindahkan datanya ke dalam laporan arus kasnya, ya. Kita isi tanda min, ya. Tanda min berarti di sini pembayaran beban iklan itu mengurangi nilai kas yang ada di dalam perusahaan, ya. Kita pindah ke buku besar. Lalu kalian klik nilai dari pembayaran beban iklan yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2018 itu sebesar 650.000, ya. Kemudian tekan enter. Selanjutnya setelah pembayaran beban iklan itu ada pembayaran utang dagang, ya, utang dagang. Dan di sini Bapak berikan kodenya yaitu 9, ya. Kemudian kita analisa, ya. Untuk pembayaran utang itu terjadi pada tanggal, nah di sini, ya, ada tanggal 13, ya. Tanggal 13. Tanggal 13, ya, kita tandai, ya. Tandai mungkin warna yang lain, ya. Nah, ya. Pembayaran utang di CV Lucky Day, ya, dengan nilai yaitu sebesar 25 juta, ya, 200.000, ya. Kemudian untuk transaksi kedua itu terjadi pada tanggal 26. Nah, ini, ya. Tanggal 26, ya. Tanggal 26 Januari 2018, ya. Itu dengan nilai sebesar 28 juta, ya. Mungkin warnanya diubah supaya lebih jelas. Nah, ini, ya. Nah, ya, terjadi pembayaran utang. Jadi ada dua transaksi, ya. Dua transaksi, yaitu pada tanggal 13 dan tanggal 26, ya. Kemudian datanya kita inputkan ke dalam laporan arus kasnya, ya. Jadi untuk pembayaran utangnya kita kasih min dulu, ya. Min ini artinya bahwa pembayaran utang dagang itu mengurangi nilai kas yang ada di dalam perusahaan. Jadi min, kemudian pindah ke buku besar, kemudian diklik nilai pembayaran utangnya pada tanggal 13 Januari 2018 yaitu sebesar 25.200.000. Kemudian dikurangi lagi, ya. Dikurangi lagi dengan pembayaran utang di CV Lucky Day yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai transaksinya yaitu sebesar 28 juta. Kemudian tekan enter, ya. Kemudian selanjutnya setelah pembayaran utang ada pembayaran beban gaji, ya. Pembayaran beban gaji dengan, nah di sini Bapak berikan kode 10, ya. Nah, kita analisa sekarang, ya. Nah, ini bisa di-hide, ya. Supaya kita mudah melakukan analisa, ya. Nanti jika transaksinya banyak harus
Nah, di sini ya harus dipotong nanti ya transaksi-transaksi yang sudah kita inputkan supaya lebih mudah melakukan analisa ya. Dan di sini pertama kita lihat untuk pembayaran beban gaji itu terjadi pada tanggal 15 Januari 2018 ya. Nah, di sini ya. Jadi ada pembayaran gaji karyawan ya. Jadi tanggal 15 Januari 2018 dengan nilai transaksinya yaitu sebesar 7 juta ya. 7 juta. Kemudian kita lihat ke bawah lagi sudah tidak ada lagi transaksi untuk pembayaran gaji ya. Jadi dari transaksi ini kemudian kita pindahkan datanya ke dalam laporan arus kas ya. Kita awali dengan tanda min ya. Tanda min di sini berarti pembayaran beban gaji itu mengurangi nilai kas perusahaan ya. Kemudian kita pindah ke buku besar, kita klik nilai transaksinya untuk pembayaran gaji karyawan yaitu sebesar 7 juta ya, kemudian tekan enter ya. Setelah pembayaran gaji ada potongan penjualan ya. Potongan penjualan. Jadi di sini Bapak berikan kode angkanya 11 ya. Jadi untuk potongan penjualan kita analisa ya, itu terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 ya. Jadi ada potongan penjualan di UD Mix and Mix ya, yaitu sebesar 800.000 ya. Nanti di sini kita berikan tanda warna ya. Jadi 800.000 ya. Selanjutnya kita lihat ke bawah lagi, apakah ada potongan penjualan? Ternyata sudah tidak ada ya. Berarti cuma ada satu transaksi ya. Jadinya cuma ada satu transaksi dengan nilai 800.000. Kemudian kita pindahkan datanya ke dalam laporan arus kas, kita kasih tanda min ya. Berarti potongan penjualan di sini mengurangi nilai kas perusahaan ya. Lalu pindah ke buku besar, kemudian kita klik ya nilai transaksinya dari potongan penjualan di UD Mix and Mix yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 itu sebesar 800.000 ya. Jika sudah tekan enter. Selanjutnya transaksi berikutnya yaitu ada pembayaran ya. Pembayaran beban angkut ya. Beban angkut pembelian ya. Dan di sini Bapak berikan kode 12 ya. Kemudian kita analisa ya di dalam buku besar. Untuk pembayaran beban angkut pembelian itu terjadi pada tanggal 24 Januari 2018. Nah, di sini kita blok ya dengan nilai 450.000 ya. Kita berikan warna ya. Nah, di sini ada pembayaran beban angkut senilai 450.000 dan cuma ada satu transaksi saja untuk pembayaran beban angkut pembelian. Kemudian kita pindahkan datanya ya untuk pembayaran beban angkut pembelian sebesar 450.000 ke dalam laporan arus kas ya. Jadi kita lihat di buku besar senilai 450.000 ya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya setelah beban angkut pembelian ada pembayaran ya. Pembayaran beban listrik ya dan air ya. Beban listrik dan air. Bapak berikan kode 13 ya. Kemudian kita lihat di buku besar untuk pembayaran listrik dan air ya. Itu terjadi pada tanggal 30 Januari 2018 ya. Di sini Bapak berikan warna ya. Ya. Jadi nilainya sebesar 3 juta ya untuk pembayaran listrik dan air. Dari transaksi ini kemudian kita pindahkan ke dalam laporan arus kasnya ya.
kita berikan tanda min terlebih dahulu sebagai tanda bahwa pembayaran beban listrik dan air merupakan pengurang dari kas perusahaan, ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam buku besar, ya. Kemudian kita cari nilainya, nilai transaksi dari pembayaran listrik dan air itu sebesar 3 juta. Jika sudah, tekan enter. Selanjutnya, untuk transaksi berikutnya yaitu pembayaran, ya. Pembayaran beban telepon, ya. Beban telepon. Nah, di sini Bapak berikan kode 14. Kemudian kita lihat di dalam buku besar untuk pembayaran telepon cuma ada satu transaksi, ya, yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2018, ya, dengan nilainya sebesar 1.500.000, ya. Nah, di sini, ya. Kemudian kita pindahkan datanya ke dalam laporan arus kasnya. Pertama kita isi dulu tanda min, ya, berarti pembayaran beban telepon di sini sebagai pengurang dari nilai kas perusahaan, ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam buku besar, kemudian diklik, ya, nilai transaksinya yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian tekan enter. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan. Jadi jumlah, ya, arus kas, ya, berdasarkan operasi, ya. Operasi. Nah, di sini Bapak berikan kode 15. Jadi didapatkan dari penjumlahan, ya. Dari penjualan gula sampai transaksi pembayaran beban telepon, ya. Jadi ditambah sampai dengan ditambah lagi 14, ya. Itu artinya bahwa transaksi untuk mendapatkan jumlah arus kas berdasarkan operasi itu didapatkan dari penjumlahan dari penjualan gula, potongan pembelian, pelunasan piutang, pembayaran sewa, pembelian perlengkapan, ya, pembelian persediaan barang yaitu gula, ya. Ya, lalu ada transaksi pembayaran asuransi, beban iklan, dan seterusnya sampai pada beban telepon, ya. Selanjutnya kita jumlahkan, ya, pakai function sum, ya, sama dengan SUM, ya, tulisannya sum, ya, kurung buka, kemudian di blok, ya, dari 74 juta dari transaksi pertama yaitu 74 juta sampai terakhir 1,5 juta, ya. Kemudian kurung tutup. Kemudian tekan enter, ya. Jadi hasilnya dengan jumlah arus kas berdasarkan operasi yaitu sebesar min, ya. Min 49.904.000, ya. Kemudian kita analisa yang kedua, ada arus kas, ya. Jadi yang kedua di sini arus kas berdasarkan investasi, ya. Investasi. Berarti untuk arus kas berdasarkan investasi di sini bersumber dari dua sumber, ya. Yang pertama ada penjualan, ya. Penjualan aset tetap perusahaan kecuali, ya, mungkin penjualan tanah, ya. Tanah, kendaraan, peralatan, ya. Nah, itu, ya. Dan bangunan juga bisa, ya. Misalnya perusahaan mengalami kebangkrutan, mungkin tanah dan bangunannya dijual sekaligus, gitu, ya. Kemudian dari penjualan aset tetap, ya. Nah, di sini Bapak berikan kode 16, ya. Karena di atasnya 15 supaya nyambung, ya, 16, ya. Untuk penjualan aset tetap kita lihat nah, di sini Bapak hide, ya, yang sudah kita inputkan. Kita lihat di buku besarnya, ya. Buku besarnya sudah tidak ada, ya. Tidak ada penjualan aset, ya. Berarti di sini nilainya 0, ya. Kemudian yang kedua ada pembelian, ya. Pembelian aset tetap, ya. Aset tetap, ya. Jadi untuk pembelian aset tetap kita lihat di buku besar itu sudah tidak ada, ya. Berarti di sini 0 juga, ya. Kemudian kita jumlahkan, ya. Nah, ini bisa di copy paste, ya.
Kita tinggal tambahkan kata jumlah depannya. Jumlah arus kas berdasarkan investasi, ya. Bapak berikan kode 18, ya. Didapatkan atau dihitung dari penjumlahan penjualan aset tetap 16 ditambah dengan pembelian aset tetapnya 17, ya. Nah, dari data ini karena di sini 0 berarti untuk jumlah arus kas berdasarkan investasi jadinya nilainya 0, ya. Nah, ini di 10. Selanjutnya kita analisa yang ketiga, ya. Untuk yang ketiga yaitu ada arus kas, ya. Arus kas berdasarkan pendanaan, ya. Jadi ya untuk pendanaan di sini, ya. Pertama ada modal awal, ya. Modal awal usaha, ya. Kita berikan kode 19, ya. Karena di atasnya supaya nyambung 18, selanjutnya 19. Dan kita lihat di buku besar untuk modal awal usaha itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2018 dengan nilai sebesar 950 juta, ya. Nah, di sini kita tandai 950 juta dan cuma ada satu transaksi saja. Sehingga kita pindahkan datanya 950 juta ini ke dalam laporan arus kas. Kita isi sama dengan, ya. Karena dia sebagai penambah dari kas perusahaan. Lalu kita pindah ke buku besar, kemudian diklik 950 jutanya, kemudian enter, ya. Selanjutnya ada prive, ya. Prive di sini artinya bahwa pemilik ya perusahaan, yaitu pemilik dari PT ABC-nya mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, ya. Di sini Bapak berikan kode 20, ya. Kemudian kita berikan, nah kita lihat di buku besar, ya, untuk prive, ya, dari prive Ibu Sinta, ya. Jadi di sini cuma ada satu transaksi yang terjadi pada tanggal 11, ya, 11 Januari 2018 dengan nilai 2 juta, ya. Sehingga nanti kita tambahkan kata Ibu Sinta, ya. Nanti harus dibuat siapa yang mengambil, ya. Siapa yang mengambil uang di perusahaan, ya. Pemilik itu kan mungkin ada anaknya, ya. Mungkin suaminya, ya. Jadi harus isi namanya, ya. Kemudian pertama kita isi nilai min, ya. Min di sini berarti bahwa prive Ibu Sinta ini mengurangi nilai kas yang ada di dalam perusahaan, ya. Kemudian kita klik nilainya 2 juta, ya. Kemudian enter, ya. Jadi nilainya sebesar 2 juta, ya, transaksinya. Karena cuma ada satu transaksi, berarti kita cuma inputkan cuma satu saja, ya. Selanjutnya ada, nah di sini sudah habis, ya, sudah habis untuk transaksinya yang ada di buku besar, ya. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan, ya, tinggal dijumlahkan, nah, isi kata jumlah depannya. Jadi jumlah arus kas berdasarkan pendanaan, ya, 21 kita, nah sini, ya. Kemudian kita jumlahkan pakai function sum, ya. Kemudian kita jumlahkan di blok, ya, dari 950 juta sampai min 2 juta. Kemudian kurung tutup, enter, ya. Nilainya untuk jumlah arus kas berdasarkan pendanaan adalah 948 juta, ya. Kemudian untuk analisa berikutnya, ya. Analisa berikutnya yaitu kenaikan, ya. Kenaikan atau penurunan kas, ya. Jadi kita tahu, ya, jika dia hasilnya plus berarti dia mengalami kenaikan kas, ya. Jika hasilnya min itu berarti penurunan kas, ya. Di sini Bapak berikan kode 22. Jadi untuk mencari kenaikan atau penurunan kas itu didapatkan dari penjumlahan jumlah arus kas berdasarkan operasi. Di sini Bapak berikan kode 15, ya.
karena kita bisa lihat ya jumlah arus kas berdasarkan operasi di sini Bapak berikan kode 15. Kemudian ditambah dengan jumlah arus kas berdasarkan investasi. Nah, di sini Bapak berikan kode 18. Kemudian ditambah jumlah arus kas berdasarkan pendanaan. Di sini Bapak berikan kode 21 ya. Kemudian tinggal kita jumlahkan sama dengan ya. Kita bisa lihat bahwa jumlah arus kas berdasarkan operasi di sini nilainya yaitu min 49.904.000 ditambah ya, kita tambah dengan jumlah arus kas berdasarkan operasi yaitu 0 ya. Kemudian ditambah lagi jumlah arus kas berdasarkan pendanaan nilainya adalah 948 juta ya. Jika kita tekan enter, maka nilainya adalah sebesar 898.096.000 ya. Nah, ini di bold ya. Kemudian untuk analisa berikutnya ya. Analisa berikutnya saldo awal kas ya. Jadi kita bisa di sini Pak berikan kode 23 ya. Saldo awal kas jika kita lihat di data di buku besar pada tabel kas. Nah, di sini Bapak unhide ya. Nanti kalian blok dari 6 ini sampai 32 ya. Jadi sel 32, kemudian klik kanan lalu unhide ya. Nah, dari transaksi ini ya kita bisa tahu bahwa untuk saldo awal itu tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena perusahaan di sini baru berdiri ya. Karena baru berdiri, maka tidak ada saldo awalnya di kasnya. Berarti saldo awal kasnya 0 ya. Selanjutnya di sini Bapak boldkan ya supaya terlihat jelas. Kemudian selanjutnya ada saldo akhir kas ya. Saldo akhir kas ya. Jadi 24 ya. Untuk saldo akhir kas itu didapatkan dari penambahan ya. Saldo awal kas. Di sini Bapak berikan kode 23 ditambah dengan kenaikan atau penurunan kasnya. Bapak berikan kode 22. Ya, karena di atas untuk kenaikan dan atau penurunan kasnya kodenya 22 ya. Kemudian kita tambahkan ya, berarti 0 ditambah 898.096.000 ya, hasilnya 898.096.000 ya. Dan kita cocokkan nilainya ya. Untuk saldo akhir kas di sini ya. 898.096.000 ya. Kita cocokkan di buku besar ya. Nah, ini ya. Kita bisa lihat saldo akhir dari kas yaitu sebesar 898.096.000. Berarti sudah cocok ya. Selanjutnya kalian cocokkan di neraca ya. Di neraca kalian fokus pada kas ya. Nah, pada kas di sini nilainya juga sama ya. Nanti harus sama ya. Misalkan beda berarti ada kesalahan kalian menganalisa di arus kasnya ya. Nilainya sama ya, yaitu sebesar 898.096.000 ya. Kemudian kalian buat tengah-tengah, ini nama perusahaannya ya. Harus laporannya juga buat tengah-tengah pakai merchant center ya. Nah, jangan lupa tekan tombol save ya. Kemudian jika sudah ya ini ya. Jadi hasil akhirnya saldo akhir kas itu adalah sebesar 898.096.000. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara pembuatan laporan arus kas pada perusahaan dagang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.